Isti, aku yang akan jadi moderator pada sesi berlayar pada sore hari ini nih. Nah, pas banget hari ini tanggal 10, Hari Kesehatan Mental Sedunia, seinternasional nih. Wih, berarti pas banget nih materi kita tentang self healing. Nah, mungkin aku boleh spill sedikit ya. Kak Salma ini siapa dan Kak Witska ini siapa sih? Kenapa sih kita ajak nih pada sore hari ini untuk bincang bareng? Nah, mungkin aku spill sedikit. Nah, Kak Salma sendiri merupakan founder dari Mengenal Diri yang Instagramnya lagi untuk nge-live bareng, dan juga Kak Adi Nawitska merupakan kreatif director dari Mengenal Diri juga nih. Nah, mungkin dari Kak Salma sama Kak Witska boleh kenalin nih mengenal diri itu apa sih gitu, dan uh, lebih lengkapnya itu seperti apa gitu. Oke, boleh. Gue dulu ya, Wits ya. Oke, baiklah. Sebelumnya, halo Isti. Makasih banyak teman-teman dididik juga yang udah invite aku dan Witska buat hari ini ngobrol-ngobrol. Jadi, mengenal diri ini saat ini adalah sebuah komunitas yang aku pengennya ini adalah ruang aman untuk anak-anak muda bisa mengenal dirinya, mengapresiasi dirinya, mengselebrasi keunikan dari setiap orang, dan juga bisa jadi versi terbaik dari dirinya sendiri gitu. Jadi mengenal diri ini kita juga punya volunteers. Kita saat ini ada 37 atau 38 volunteers karena ada yang baru bergabung juga. Alhamdulillah, dan kita juga ada beberapa project tentunya untuk mensupport visi kita tadi gitu. Jadi kita selalu open to collaboration, termasuk collaboration sama di Didikkom yang kita sedang lakukan hari ini. Wih, keren Oke. keren. Iya, Nah, mungkin itu dari aku kalau ya. kalau dari Kak Witska gimana nih Kak? Ini tadi lagi perkenalan mengenal diri ya. Mengenal diri boleh langsung ke pribadinya, mungkin lagi kesibukannya lagi apa, terus selain di mengenal diri, kalau aku lihat-lihat nih dari CV-CV-nya nih kayaknya lagi ada sibuk-sibuknya juga, ada kegiatan yang lain gitu, mungkin boleh diceritain nih. Iya, jadi halo semua, perkenalin aku Adina Witska, boleh dipanggil Witska aja. Sekarang aku dokter umum di RSUD Pasar Minggu. Aku kreatif director dari mengenaldiri.id, sekaligus setelah kegiatan lain di luar itu, aku juga sekarang lagi baru rilis single juga, gitu, sebagai sebagai penyanyi Artis. gitu sih. Bantuin Widih. dengan mengangkat tema tetap being able to advocate mental health in general gitu. Wih, keren banget, keren banget. Thank Lancar you. terus Kawit untuk singlenya. Nah, mungkin Kak Salma tadi belum cerita nih, Kak Salma nih kesibukannya lagi apa, dan kegiatan selain di mengenal diri tuh apa sih? Oke, kegiatan aku sih utamanya mengenal diri, enggak deh. Mengenal diri sebenarnya passion project, tapi saking passionate-nya jadi kayak rasanya energi aku mostly ke mengenal diri. Tapi selain itu aku juga dokter juga. Aku saat ini internship di sebuah fasilitas kesehatan primer di Ciracas, Jakarta Timur. Selain itu aku juga halo, ini masih Iya, kedengeran nggak halo. sih? Oh Iya, ya, oke. iya, Selain dengar. itu, aku juga bekerja sebagai asisten riset di divisi psikiatri adiksi FKW RSCM. Sebenarnya bareng sama Witska juga ya, tapi beda divisi aja, gitu. Wih, wah berarti Iya. pas banget nih. Keduanya dari asisten research dari psikiater. Berarti emang ada bekalnya dan emang dokter juga nih. Jadi pas banget pada sore hari ini kita ngebahas tentang self healing nih, tentang tema-tema tentang mental health. Nah, mungkin selanjutnya nih kita langsung ke pertanyaan ya Kak, mungkin Boleh. tanpa lanjut lagi. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Salma dulu deh nih. Nah, kalau menurut Kak Salma, self healing itu maksudnya apa sih Kak? Oke. Berarti kita back to the basics ya. Kita mau samain persepsi dulu, self healing apa. Wits, kayak kamu agak berisik deh, Beb. Iya nggak sih? Apa dari aku ya? Iya, Oh dari ya, Kak nanti Wits kayaknya. nanti Witska bantu tambahin ya, Beb ya.
Oke, jadi kalau buat aku personally ya, ini definisi personal, jadi nanti bisa ditambahin of course sama Witska dan sama Isti juga. Self healing itu adalah proses menyembuhkan luka batin sih, gitu. Dan luka batin itu pasti semua orang pernah punya. Jadi luka batin tuh beda ya sama gangguan mental. Kalau gangguan mental kan sebuah diagnosis kan yang dibuat oleh dokter, dan tentunya itu pasti dalam tanda kutip lebih berat gitu ya, ada kriterianya gitu. Sedangkan sebenarnya luka batin itu lebih simple sih. Yang aku pelajarin dari Aji Sasanto Putro, mungkin teman-teman tahu, luka batin itu simply terjadi ketika apa yang terjadi di kenyataan itu nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Pasti sering banget kan kita ngalamin kayak gitu. Kayak gagal, penolakan, um, terus mungkin kita disalahpahami. Itu kan sering banget terjadi ya. Mungkin itu hal-hal kecil, tapi kalau misalnya itu dibiarin, lama-lama akan menumpuk gitu. Kalau Mas Aji bilangnya luka batinnya numpuk di gudang luka batin gitu. Jadi kalau di gudang itu penuh, nah itulah yang lama-lama bisa menjadi semakin kompleks gitu. Nah mungkin aku sih sukanya ngasih analoginya sama gangguan fisik gitu ya, karena kan lebih mudah dikomprehen gitu. Misalnya kalau kita secara fisik kan bisa luka, ya kan? Kita bisa kebeset gitu atau patah tulang, ya kan? Sama dengan batin kita juga bisa luka gitu. Sebenarnya konsepnya sama. Nah, kemudian kalau misalnya luka fisik, kalau kita biarin aja, lama-lama infeksi kan? Karena ada bakteri, ada virus. Kalau kita diemin nih, kalau nggak disembuhin. Luka batin juga kayak gitu. Kalau kita diemin, lama-lama dia akan semakin kompleks. Jadi bukan infeksi, tapi dia semakin kompleks gitu kan. Semakin kompleks yang lama-lama tentu bisa menjadi gangguan mental, tapi nggak selalu gitu kan. Tapi kembali lagi semuanya bisa di-heal. Kita punya kemampuan untuk menyembuhkan. Artinya kalau secara fisik kita punya sistem imun yang bisa menutup luka, kalau secara batin kita punya resiliensi, kita punya coping mechanism gitu. Mungkin yang nanti akan kita bahas gimana caranya kita membangun itu untuk bisa healing luka batin. Itu mungkin simpelnya dari aku ya. Kalau Witsi gimana? Ada tambahan nggak, Beb? Mungkin gantian, aku mute, kamu unmute. Ya, setuju sih aku in terms of healing gitu ya. Kalau bahwa luka tuh nggak cuma fisikal doang, tapi juga secara mental. Karena kalau menurut WHO sendiri aja kan, kalau sehat itu yang dimaksud dengan sehat itu kalau kita secara fisik, secara mental, secara sosial itu semua sehat gitu. Kalau dari salah satu aspek aja udah nggak seimbang gitu, mungkin akan muncullah hendaya-hendaya atau hambatan-hambatan untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi untuk in terms of self healing, yaitu karena di dalam diri kita sendiri ini berarti ada salah satu aspek nih dari sehat itu yang terganggu, mungkin bisa terjadi karena apapun itu, bisa karena suatu situasi, suatu kondisi, suatu kejadian atau apapun yang menyebabkan kita secara mental itu sudah terluka atau tersakiti gitu. Jadi gimana caranya kita untuk menanggulangi itu, untuk menyembuhkan itu dengan cara kita yang tentu bisa berbeda-beda gitu, karena setiap orang kan beda banget ya. Ada latar belakang yang berbeda, cara menghandle orang berbeda-beda, feelings mereka juga beda-beda gitu. Jadi nggak bisa digeneralisasikan bahwa self healing tuh harusnya caranya gini akan berhasil kalau gini. It's very personalized, it's very different to one another. Jadi kalau misalkan kita ngelihat cara healingnya dia ternyata kayak gini, berarti aku juga harus kayak gitu, nggak necessarily kayak gitu. Jadi you have to know what you need in terms of healing gitu. Itu sih. Keren. Wah, keren banget tadi penjelasan self healing itu apa dari Kak Salma maupun Kak Rizka. Nah, tadi sempat nih Kak Rizka bilang kalau untuk cara-cara kita untuk self healing tuh beda-beda gitu ya Kak. Jadi nggak bisa satu dengan yang lainnya itu sama ataupun beda. Nah, jadi penasaran nih kalau Kak Rizka sama Kak Salma tuh dalam menghadapi untuk melakukan self healing tuh gimana sih prosesnya dan pengalaman di pribadi masing-masing gimana sih? Aku penasaran nih. Mungkin
gantian aja nih, mau siapa duluan nih kira-kira? Mungkin dari Kak Salma? Dari siapa dulu nih? Boleh dari lo, Dari Mak. Oh ya udah, oke. Mungkin aku ceritanya kan ini kan pengalaman pribadi ya. Jadi aku sambil cerita proses aku dan pengalaman aku juga, mungkin biar lebih relate aja gitu kali ya. Hmm. Eh, buat aku sebenarnya ini proses yang sangat panjang ya kan, dan bisa dibilang saat ini juga masih berproses gitu kan, karena pastinya masih naik turun, masih never ending juga ya kan. Tapi Hmm. mungkin kalau aku lihat ke belakang kayaknya ada 3 tahap nih. Kalau buat aku ada awareness, ada compassion, ada learning. Nah, Hmm. masih kadang-kadang masih harus balik lagi ke step 1 lagi. Tapi sekarang mostly udah step 3, udah di learning gitu. Nah, mungkin aku kasih sambil cerita aja kali ya. Ceritanya pertama awareness kan, artinya aku harus Hmm. sadar dulu apa sih luka batin yang aku punya, mungkin luka batin atau trauma gitu kan di masa lalu yang perlu aku heal gitu kan. Dan itu pun proses untuk menyadarinya juga nggak mudah gitu ya, karena buat aku looking into myself, kayak ngelihat isi pikiran aku aja itu suatu hal yang mengerikan ya kan, karena kan kita sering memendam hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau kita kayak secara sadar pengen kayak apa nih yang selama ini bikin gue masih kayak bergantung di masa lalu, apa nih, itu kan hal yang mengerikan sebenarnya gitu. Jadi itu pun prosesnya agak lama juga gitu ya. Dan kalau aku sih sangat terbantu dengan journaling gitu untuk bisa aware sama um, apa kayak inner wounds aku gitu. Buat aku menyadari beberapa hal sih. Yang pertama, ketika SMP aku dibully karena my physical appearance. Lalu dengan itu aku akhirnya kayak balas dendam dalam tanda kutip gitu ya ke orang-orang, tapi dengan cara aku mencari validasi eksternal gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk kayak diet, untuk kayak secantik mungkin gitu ya. Karena kan dulu dibulinya karena physical appearance gitu kan. Jadi kayak aku diet, aku melakukan segala hal lah ya, kayak akhirnya aku ikutan kayak modeling, aku obsesi lah jadi model, jadi apalah beauty pageant segala macam. Tapi itu nggak memproses apa yang ada dalam diri aku gitu. Itu cuma balas dendam aja sebenarnya. Dan aku baru menyadari itu ketika aku memulai proses awareness gitu. Yang kedua akhirnya adalah compassion gitu. Compassion itu adalah intinya menyayangi diri sendiri dulu, baru menyayangi orang lain gitu. Di situ aku belajar kayak apa yang akan aku katakan ke diri aku di masa lalu yang masih dibully itu, atau diri aku ketika mencari validasi eksternal gitu ya, kayak uh, pelan-pelan sih latihannya, kayak bisa dengan meditasi, bisa dengan journaling tadi, bisa dengan pastinya tentunya self healing tuh nggak harus selalu sendiri ya. Jadi maksudnya bisa aja self kita merasa kita perlu support orang lain, itu juga bisa gitu. Yang dalam compassion itu tentunya nggak cuma compassion ke diri sendiri aja, tapi ada compassion ke orang lain juga gitu. Jadi di situ aku mulai memproses kayak semua orang yang terlibat dalam trauma aku, kayak apakah aku bisa, gimana caranya memaafkan mereka, gimana caranya aku bisa melepas dendam itu. Mungkin nanti kita bisa ngomongin itu, tapi kalau aku kayak ngomongin semuanya kan kepanjangan nih ya. Terakhir adalah learning gitu. Yang terakhir adalah learning. Jadi ya apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman itu, and how can I move forward from it gitu. Itu simpelnya ya, kayak 3: awareness, compassion, sama learning. Tapi tentunya itu proses yang panjang juga, dan sekarang pun masih kayak maju mundur sih gitu. Itu dari aku ya mungkin. Silakan Iya. Witska. Ih, keren, Iya. keren. Nah, selanjutnya nih ke Kawit, gimana nih kalau Oke. pengalamannya Kawit sendiri? Thank you Ama for sharing. Mungkin kalau Ama kayaknya approach-nya ke healing prosesnya lebih terstruktur dan tersistematis ya. Kayak ada apa tadi mah, awareness terus sampai learning tuh ada tahap-tahapnya. Kalau aku tuh jujur kalau sekarang pun sebenarnya I think I'm still in the process. It's been a long journey juga, dan what I realized about healing tuh dia
bukan suatu destinasi gitu menurut aku tuh. Itu tuh karena itu tuh nggak bisa dicapai terus kalau udah nyampe sana terus oh ya udah aku udah di sini udah nyampe gitu. Tapi itu tuh bakal terus-terusan akan apa ya berputar kalau kita nggak tahu cara ngehandle-nya gimana. Karena healing juga it's not a linear process juga kan, everyone's been saying that. And I totally agree. Itu juga bisa berbeda-beda banget uh, bentuknya di setiap orang. Kalau dari aku personally, I've been working on it for more than 10 years. In terms of mental health, I've been struggling juga udah dari kecil. Sebenarnya kayak setelah aku pikir-pikir ya, kayak zaman dulu tuh mungkin aku ngerasanya tuh itu normal aja. Tapi ternyata pas aku udah gede dan aku udah mulai belajar, ternyata oh ini tuh sebenarnya nggak oke gitu. Contohnya kayak waktu aku dulu bikin album kan waktu SD gitu. The whole music industry is very different dulu tuh dibanding sekarang. Kayak you have to be a certain type of person in order to succeed. Kayak aku harus kurusin badan, aku harus ini, harus itu, harus have this certain image. Terus ditambah lagi waktu itu aku sempat dibully juga, dijauhin sama orang-orang. Terus apa ya, banyak interpersonal relationship yang bikin aku jadi nggak punya apa ya, self confidence sebenarnya intinya mah. Tapi jadinya sama kayak Ama, aku juga butuh validasi dari banyak orang dan bahwa oh aku tahu nih dari zaman dulu I was never the pretty one. Kayak aku tuh bukan tipe yang kayak si Witska tuh si cewek yang cantik itu, nggak pernah gitu. Kayak jadi aku tuh merasa kayak kalau sekarang semua orang bilang Witska tuh multi talented banget sih, bisa semuanya, bisa ini, bisa itu, ikut semuanya. Itu bukan karena aku emang kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak gara-gara dari kecil itu I was really insecure. I thought my looks and my personality wasn't enough, so I need to be able to do everything. Jadi aku punya nih sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebenarnya tuh kayak gitu, tapi setelah aku jalanin juga, ya aku berterima kasih juga sih dengan aku mau belajar banyak hal. Aku juga itu ada manfaatnya. Cuman menurut aku di saat itu intentionsnya aku itu nggak benar gitu. It didn't come from self love. It didn't come from respecting myself gitu. Dan itu terus-terusan sampai bertahun-tahun, nggak puluhan tahun, gue umur berapa sih? Ya 10 tahunan lama deh pokoknya dari zaman sekolah kayak I didn't really know what it felt like to genuinely feel I'm enough gitu, sampai akhir-akhir ini kayak paling baru setahun 2 tahunan lah aku benar-benar ngerasa kayak okay, I feel like I have a rhythm now untuk lebih nge-appreciate myself gitu. Karena dari semua yang terjadi itu jadilah semua tuh toxic environment muncul di hidup aku gitu. Nggak cuman tapi itu sebenarnya mainly karena aku sendiri yang toxic ke diri aku sendiri. Aku merasa aku nggak enough untuk mendapatkan sesuatu, jadi aku attracting other toxic stuff for me because I thought itu yang emang I deserve that gitu. Jadinya ya nggak sehat ke akunya, dan it's very draining to a point where aku waktu itu sempat nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa konsentrasi selama 1 minggu. Aku turun kayak 5 kilo dalam seminggu, lebih parah daripada pasien kanker atau HIV gitu ya. Aku mulai kayak aduh ini kenapa Witska, sampai akhirnya aku memutuskan balik ke psikiater gitu. I've been in therapy for quite a while actually. Tapi dulu aku emang gak bilang ke orang tua karena aku malu, dan kan aku bukan dari keluarga yang broken home lah istilahnya. Jadi aku gak mau mereka berpikir bahwa dengan aku ngerasa kayak gini itu salah mereka. Dan mungkin sekarang kan memang susah ya, kalau udah beda generasi kita juga susah mengconvince orang tua kita bahwa apa yang kita rasakan sebenarnya bukan necessarily karena mereka gitu. Dan dunia juga beda banget, how the world works is very different. Mungkin dari dulu, kalau dulu mereka ngerasain kayak gini dengan cara mereka itu berhasil, belum tentu dengan cara itu aku bisa gitu. Mungkin aku butuh ahli profesional yang bisa bantuin aku gitu. Dan aku merasa dengan aku mau berobat dari aku SMA-an gitu, aku cukup bangga sih kalau aku lihat sekarang, karena it means I have enough self awareness untuk tahu kapan aku butuh bantuan, kapan aku
bisa nge-handle itu sendiri gitu. Dan kalau ditanya proses healingnya kayak apa, ya itu naik turun banget. Kayak at one point I thought itu kayak, oh udah nih, I feel like I'm healed gitu. Kayak aku udah bisa enjoy everything in my life without even have to try untuk kayak ayo Witska pasti bisa gitu. Nggak ada naik turunnya. Aku merasa kayak, oh kirain aku udah healed, besoknya aku kayak mental breakdown, nangis lagi sampai sembab parah, sampai sakit kepala kayak gitu. Dan setelah aku pelajari lagi, ya itu normal gitu. Bukan berarti itu nggak, aku belum healed, tapi ya kalau misalkan aku ada rasa sakit yang datang, just treat it like a visitor. Kayak karena, dan harus dihandle dan harus ditangani, karena kalau enggak they're gonna be keep knocking on my door. Jadi aku harus kayak, ya udah, ayo masuk aja rasa sakitnya, yuk kita ngobrol bentar, what is happening, kenapa kayak gini, diajak ngobrol, habis itu udah, you are welcome, we are welcome to come in, but you're not allowed to stay, so please leave now gitu. Jadi ya kayak gitu sih aku nangkapnya ya. Wah, ternyata proses healing dari Kak Salma maupun Kak Wiska tuh emang berbeda, dan cara menanganinya juga beda gitu ya Kak. Jadi emang setiap orang, walaupun masalahnya pasti berbeda juga, dan prosesnya juga pasti berbeda juga gitu ya Kak. Dari tadi Kak Salma, dari yang terobsesi jadi beauty pageant, terus juga Kawit yang takut orang tuanya merasa salah atau gimana, itu emang beda-beda gitu ya Kak. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya kapan sih Kak kita merasa, wah kayaknya kita tuh emang butuh healing deh. Kira-kira ada tanda-tandanya gitu emang, atau seperti apa sih Kak? Mungkin boleh dari Kak Salma. Oke. Kalau buat aku sih sebenarnya kalian semua pasti tahu sih tandanya dalam diri kalian, nggak perlu aku kasih tahu, karena sama aja kayak biasanya ya orang tuh kalau ada luka batin atau ada luka mental gitu ya, biasanya tuh mereka denial aja gitu, kayak enggak kok, gue nggak apa-apa, gue nggak butuh kayak gue nggak butuh minta bantuan, nggak butuh ke psikolog, nggak butuh ke psikiater gitu, karena mungkin stigma ya kan, tabu, karena apa yang ada di society kita gitu, yang kita um, dapatkan dari kecil, emang dibilanginnya kayak gitu. Tapi sebenarnya deep down inside kalian kasih tahu kapan kalian sebenarnya butuh bantuan gitu. Sama kayak, mungkin misalnya udah pernah denger gue ngomong kayak gini, cuman sama kayak kalau misalnya kalian luka fisik, kalian patah tulang, kalian nggak akan nunggu kayak kapan gue harus ke dokter, nggak akan nunggu sampai tulangnya busuk dulu, nggak akan kayak nunggu sampai dokternya yang ngetok pintu dulu kayak ayo ke dokter, nggak akan kayak gitu kan, nggak akan nunggu sampai pincang, sampai harus amputasi. Ya kenapa kalian harus nunggu sampai batin kalian hancur dulu, sampai kayak bener nggak bisa berfungsi, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, sampai kayak gitu dulu baru mau minta bantuan. Jadi kayak menurut aku sebenarnya nggak perlu menunggu sampai titik tertentu untuk kayak memulai proses healing gitu sih. Jadi menurut aku siapapun kalian yang nonton, di titik manapun kalian dalam hidup kalian, ya nggak ada salahnya nggak sih untuk kayak take care of your heart gitu. Kayak take care of yourself aja sih. Sebenarnya simple sih. Kalau menurut aku sih kayak gitu, Isti. Wah, ternyata emang langsung aja gitu ya Kak. Jadi walaupun kita merasa aku nggak kenapa-napa, aku baik-baik aja kok gitu, tapi sebenarnya belum tentu gitu ya Kak. Jadi apa salahnya gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Witska gimana nih? Aku setuju sih, regardless of dia ada emotional baggage atau apapun itu, nggak ada salahnya kita emang we have to take care of our mental health, our heart, our peace gitu kan. Cuman kalau ditanya kapan nih orang-orang ini udah bener-bener butuh banget untuk starting their own process, mungkin kalau mereka ya itu tadi yang udah sempat dibahas juga ya, kayak kalau misalkan itu udah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, misalkan dia jadi gampang marah-marah banget nih gitu, jadi projecting their pain onto others gitu, atau mungkin mereka jadi apa ya,
jadinya depresi gitu atau sedih terus, mereka nggak bisa menghargai diri mereka sendiri, mereka jadi dengan trauma mereka atau dengan rasa luka batin mereka itu, kerugian apa yang udah mereka dapatkan di hidup mereka gitu. Kalau misalkan emang itu udah ada kerugiannya, ya udah, kenapa enggak kita mencoba untuk menjadi diri yang lebih baik untuk diri kita sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita nggak mulai, kayak no one is gonna do it for you, kayak no one is gonna take care of you, take care of your own peace if it's not you gitu. Jadi kalau ditanya kapan harus mulai proses healing, tetap aku setuju sama Mama, bisa kapan aja, tapi kalau udah mengganggu keseharian kita sehari-hari, mulai dari aktivitas, cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita berpikir mengenai diri kita sendiri, cara kita nge-treat kita sendiri, then that's a definite sign to start gitu. Wah, ternyata emang kita juga harus memulai, dan emang itu tuh kalau udah mengganggu dan benar-benar jadi sensitif dan mulai nggak enak, itu lebih baik langsung dimulai gitu ya, Kak. Nah, cara memulainya tuh gimana sih, Kak? Gimana sih cara kita untuk melakukan healing, dan apalagi untuk diri kita, ataukah kita sendiri aja atau perlu ke profesional atau seperti apa sih, Kak? Kalau dari Kak Salma dulu mungkin. Oke. Mungkin aku mau menggarisbawahi sesuatu dulu ya sebelum cerita cara memulai. Kalau sebenarnya term self healing itu memang sekarang kayak mulai hits, kayak banyak yang ngomongin self healing gitu kan. Tapi aku sebenarnya percaya bahwa self healing itu artinya ya kita dengerin apa yang kita butuhin kan. Tapi nggak selalu artinya kita harus ngelakuin itu semuanya sendiri gitu loh. Kalau kita emang mendengarkan diri kita dan merasa oke, saat ini aku nggak bisa handle ini sendiri dan butuh bantuan orang lain, butuh support teman, butuh support keluarga, butuh support profesional, itu tetap self healing, karena maksudnya itu it still involves the self gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak jangan sampai kayak gue cuma pengen self healing, kayak gue bisa ngelakuin ini sendiri, kayak maksudnya jangan sampai kayak gitu sih ya gitu. Terus kalau misalnya cara memulainya tentunya setiap orang kan pasti berbeda-beda ya, kayak tadi kita udah bilang. Kalau aku sendiri sih tetap pasti yang pertama adalah tahu dulu apa yang jadi luka batin kita. Karena kita nggak bisa menyembuhkan apa yang tidak kita ketahui. You cannot heal the trauma that you don't feel, ya kan? Jadi sama kayak Witska tadi sih, kayak let it in dulu, Mas. Kayak biarkan itu tuh embrace the feelings dulu, dan benar-benar diproses sih apa yang terjadi saat itu gitu. Karena seringkali kita tuh membangun asumsi atau narasi tentang hidup kita gitu. Misalnya kalau dari cerita aku sendiri, mungkin narasinya yang aku bangun adalah aku dibully sama satu sekolah tuh rasanya gitu. Kayak aku nggak punya teman sama sekali. Semua aspek kehidupan aku pas SMP itu kayaknya buruk banget. Semuanya tuh kayak suffering banget. Itu narasi yang aku bentuk dalam kepala aku. Tapi ketika aku memulai shadow work, ketika aku mulai journaling, ketika aku mulai kayak ya udah ayo kita proses gitu. Ternyata aku menyadari enggak, yang ngebully gue tuh kayak cuma 10 anak paling. Terus kalau dipikir-pikir lagi, mereka masih anak kecil, masih anak SMP, apalah yang mereka tahu, ya kan? Ya mereka cuma main-main gitu loh. Terus yang ketiga, aku masih punya keluarga yang sangat menyayangi aku saat itu. Kayak keluarga aku selalu support aku. Kalau aku pulang nangis, mereka selalu nanya, kamu kenapa? Sampai mama papa aku tuh hampir mau pindahin aku ke sekolah yang lain supaya aku tuh better gitu ya. Jadi kayak ketika aku proses lagi, oh ternyata banyak hal yang banyak hal yang kayaknya tuh kehapus dari memori aku karena aku membangun narasi-narasi itu gitu. Jadi menurut aku simply step one itu ya kayak kita lurusin dulu deh cerita kita tuh kayak gimana. Itu aja udah healing banget sih buat gue gitu. Itu mungkin dari aku ya. Silakan Witska. Kalau gimana nih? Tadi pertanyaannya apa sih? Gimana sih cara mau mulai healing gitu kalau dari Kak Wits? Kalau aku sama sih, mungkin untuk aware-nya itu mungkin cukup susah ya. Kalau dari aku, as simple as listening to my body,
listening to my mind, listening to my what my thoughts are, itu salah satu hal tergampang. Kayak misalkan, duh perasaan gue nggak enak nih, kayak oke, kenapa perasaan gue nggak enak gitu. Terus misalkan karena tadi ada orang yang ngomongin jelek tentang gue gitu. Kenapa orang itu bisa ngomongin jelek tentang gue gitu? Ditanya lagi. Oh mungkin karena gue melakukan ini. Apakah itu suatu hal yang bisa gue kontrol atau enggak? Ternyata yang gue lakukan itu ternyata tidak salah kok. Mungkin emang ya udah nggak semua orang bisa suka sama semua orang gitu kan. Kayak aku pun nggak akan bisa suka sama semua orang di dunia ini. So aku nggak bisa expect semua orang akan harus suka sama aku gitu. Dan as long as what I'm doing is a good thing, aku nggak ada niat buruk sama orang, nggak apa-apa. Silahkan orang beropini apapun. Yang penting what I think about myself is what's the more important gitu. Pertama itu listening to what my body, what my thoughts. Kalau aku udah mulai ngerasa kayak kok gue ngejelek-jelekin diri gue terus ya, kayak perasaan gue nggak enak karena anjir Wits, lo tuh gini banget sih, badan lo tuh kurang ini atau enggak kayak lo tuh nggak secantik orang itu, tuh nggak setalenta orang itu, kayak oke, lebih ke I'm observing my thoughts rather than to act on it. Kan aku merasakan seperti ini gitu, berarti udah mulai ada yang salah nih dengan cara berpikir aku. Oke, kita runut lagi dari ke belakang. Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa sampai merasakan seperti ini gitu? Apa yang bisa aku lakukan lagi untuk ngerubah perspektif itu dari situ. Terus listening to what my body says. Misalkan, kok gue lemes banget ya? Atau kayak kenapa jantung aku deg-degan terus? Atau nafasku kok hari ini berat? Kenapa ya? Mulai aku runutin tuh. Aku coba journaling kayak what are my feelings are, kayak kenapa, luangin aja semua. Karena kalau buat aku ya journaling itu sometimes it's hard to say what we feel, tapi kalau kita udah nulisin itu kayak ya udah keluar aja sendiri gitu, and it helps me think, and it helps me visualize what is happening gitu kalau misalkan aku ya untuk journaling. Jadi lebih ke situ, listening to what my body says, karena kalau badan kita udah ngerasa nggak enak, that's what our body is trying to say to us gitu. Apa yang terjadi gitu. Untuk menurut aku awalnya sih itu dulu ya. Baru dari situ kayak kita mulai lagi nih nanya. Untuk tahu starting point kita untuk our healing process, kita harus tanya dengan insecurity kita, dengan trauma-trauma baggage kita, hal apa yang udah dirugikan gitu di dalam diri kita. What has our insecurities or our emotional baggage has cost us. Misalkan, ternyata gue jadi marah-marah mulu sama orang. Jadi interpersonal relationship gue sama orang gak bagus. Terus kayak, I've missed a lot of opportunities because I wasn't I wasn't believing in myself enough gitu. Itu berarti udah merugikan kita gitu kan. Dan itu dengan kita tahu hal-hal apa saja yang sudah dirugikan, kita jadi tahu starting point kita tuh harusnya gimana nih sekarang. Gue gampang marah sama orang. Oke, gimana caranya kita untuk lebih bersabar, lebih belajar untuk mengontrol emosi kita dan bukan emosi yang mengontrol kita. Itu. Jadi kalau kita udah bisa ngejabarin itu, pelan-pelan aja. Emang mungkin itu listnya bisa panjang banget. Tapi ya nggak apa-apa, kan satu-satu. And like what I said, itu adalah sebuah proses. Aku pun sekarang udah 10 tahun juga masih it's still in the process gitu. Emang harus bersabar karena emang itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Dan itu bukanlah suatu destinasi yang bisa dicapai. So we have to work on us every day in order for us to be able to live our life to the fullest. Itu sih. Wow, berarti emang untuk gimana sih caranya itu juga dilihat dari diri kita sendiri. Kalau Kak Salma benerin nih, lurusin dulu apa sih yang udah kita bangun sebelum-sebelumnya. Dan kalau dari Kak Witska, ini tuh kita harus dilihat dulu nih, dengerin kata diri kita sendiri nih, apa sih lagi kita rasain. Jadi itu emang kalau untuk healing sendiri emang harus tahu dulu nih masalahnya dan apa yang lagi kita rasain. Mungkin itu ya Kak. Nah, selanjutnya nih, kalau untuk hambatan pasti dalam proses healing ataupun penyembuhan gitu pasti kan banyak hambatan nih yang mungkin kita udah mau proses udah ini tapi down lagi, balik lagi, terus kayak aduh kayaknya salah deh, kayaknya bukan kayak gini deh. Nah, kalau dari Kak
Salma maupun ke Witska, hambatan-hambatannya itu seperti apa sih dan solusinya tuh gimana sih Kak? Oke. Uh, Kalau aku sebelumnya pengen menanggepin dulu sih yang Witska tadi bilang, kayak sebenarnya gue setuju banget sih, kayak mungkin apa yang aku omongin juga sama kayak Witska, dan mungkin Witska juga melakukan apa yang aku lakukan, aku juga melakukan apa yang Witska lakukan gitu kali ya. Kayak buat aku meluruskan cerita itu artinya aku memisahkan diri aku dengan um, apa yang aku pikirkan dan apa yang aku rasakan gitu loh. Jadi pelan-pelan kita detach diri kita, jadi kita bisa observe pikiran kita dan perasaan kita gitu. Karena selama ini kan kita kayak nyatu banget nih. Ini gue, ini pikiran dan perasaan gue. Kalau gue lagi marah, ya artinya gue marah gitu. Kalau gue lagi capek, artinya gue capek gitu. Tapi kalau Rizka bilang tadi, kita bisa pelan-pelan kayak detach gitu. Jadi kayak kita bisa nge-observe, oh saat ini gue lagi capek. Terus nanti bisa ditanya lagi, kenapa gue capek gitu. Jadi kayak, apa ya, aku setuju banget sih sama Wiz Skater, dan itu sebuah proses yang perlu banyak latihan juga sih emang gitu. Kayak gimana cara kita bisa nggak reaktif sama emosi kita gitu kan. Gimana cara kita nggak mempercayai semua yang kita bicarakan dalam diri kita gitu kan. Ya, terus tadi kalau untuk hambatan ya, kalau yang tadi Isti bilang kayak nanti ada hari-hari di mana aduh kok gue kayak gini lagi, kok gue salah deh prosesnya gitu kan. Mungkin kembali lagi sih kayak yang Witzka tadi bilang juga bahwa healing itu bukan sebuah destinasi gitu loh. Jadi sebenarnya memang kayak pasti akan ada hari-hari di mana kita jatuh lagi. Pasti akan ada hari-hari di mana kita ke-trigger lagi. Itu memang udah part of the process. Jadi mungkin pertama-tama menyadari itu dulu. Jadi kalau kalian, kok gue kayaknya udah melakukan semua healing yang kayaknya pengen gue lakukan, yang harus gue lakukan, tapi kok sekarang kayak gini lagi. Pertama-tama kayak, firstly it's okay gitu. Kayak jangan beat yourself up for it gitu loh. Kayak ya memang seperti itulah prosesnya gitu. Dan justru kamu menyadari bahwa kamu saat ini lagi sedang down lagi, itu udah proses awareness juga gitu. Terus yang kedua mungkin hambatannya terutama bisa jadi dari diri sendiri ya. Mungkin bisa jadi kita masih punya limiting mindset yang masih kita bawa dari dulu gitu ya. Kayak misalnya ketika aku dulu dibully gitu kan, terus aku merasa I'm not good enough, I'm not deserving of love gitu. Itu kan sebuah mindset ya, sebuah mindset yang mungkin aku nggak sadar gitu kan. Jadi ketika dalam healing proses ada yang mau bantuin aku nih, ada yang mau offer help, offer love, aku tolak gitu. Kayaknya gue nggak pantas dapet kayak hal baik kayak gini gitu. Berarti itu adalah limiting mindset dari pikiran aku sendiri yang perlu diproses juga, yang perlu dilepaskan dan diganti dengan mindset yang lebih loving, mindset yang lebih terbuka, mindset yang lebih untuk growth gitu kan. Dan yang ketiga nggak cuma dari diri sendiri aja, tapi tentunya dari lingkungan gitu. Aku pernah dengar katanya kita adalah refleksi dari 5 orang yang paling dekat sama kita. Jadi kalau sekarang aku lagi deket sama Witska, ya berarti artinya aku merefleksikan value-value-nya Witska gitu loh. Berarti mungkin ya kalau Witska itu orangnya is all about healing, is all about self-confidence, is all about supporting each other, ya pasti aku juga akan jadi orang yang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang masih toxic, kita masih ada di lingkungan yang dragging us down, yang kayak nggak percaya sama kita, yang kayak menganggap masa lalu kita atau trauma kita tuh suatu hal yang lebay, menganggap kalau kita kayak ke psikolog atau psikiater itu lemah, ya kan? Atau mungkin hal-hal simple deh kayak nggak mengapresiasi small wins kita gitu ya. Itu bisa juga menjadi hambatan untuk healing gitu. Jadi nggak cuma dari diri sendiri, tapi dari lingkungan juga. Jadi kalau menurut aku, it's also important untuk refleksi siapa sih 5 orang, paling nggak 5 orang aja yang terdekat dari hidup kamu, dan kayak direfleksiin aja apakah mereka punya value yang baik untuk aku atau enggak gitu. Itu dari aku. Kalau dari Kak Wits? Aku setuju sama lingkungan tuh cukup penting, because how do you expect yourself to heal if you're still with the thing that broke you down, gitu kan? And I totally agree, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri untuk at least take a step back aja gitu, menjauh dulu sedikit untuk benar-benar
memberikan ruang dan waktu untuk kita lebih menghargai diri kita sendiri gitu. Terus untuk hambatan lain tuh menurut aku paling ketara, paling signifikan itu triggersnya sih. Itu paling signifikan, dan itu setiap orang untuk bisa overcoming those triggers bisa berbeda-beda banget waktunya. Ada orang yang butuh waktu seminggu abis itu udah selesai, kayak udah bisa ngehandle itu. Tapi ada juga orang yang butuh bertahun-tahun untuk bisa benar-benar menghilangkan semua trigger itu. Gimana cara untuk menghilangkan trigger itu? Ya kalau aku sih personally dulu aku triggersnya tuh parah banget, sampai aku kayak tiba-tiba lagi nggak ngapa-ngapain nih, lagi happy ada, tiba-tiba aku ada triggers gitu kayak, dan kita nggak nyadar. Yang nyadar tuh kayak badan kita, pikiran kita, tiba-tiba aja kayak tiba-tiba aku sesak nafas kayak mau panic attack gitu, tapi kita nggak sadar gitu ini apa yang salah, karena sometimes we don't necessarily aware what our triggers are gitu kan. Itu hambatan buat aku sih waktu itu paling signifikan. Makanya waktu aku butuh untuk berobat untuk ngehandle itu dengan cara exposure therapy waktu itu. Makanya waktu itu aku diminta untuk setiap hari kita harus mengekspos diri kita ke trauma-trauma tersebut sekitar, kalau emang susah banget bisa 10 menit aja atau 15 menit, supaya lama-kelamaan itu tuh mengikis memori belajar trauma tersebut di otak kita gitu. Jadi dan lama-lama kita akan terbiasa dengan perasaan itu dan dengan pikiran itu, dan jadinya oh ternyata triggers itu it's not dangerous to us kok sebenarnya. Itu cuma ada di pikiran kita, it's not happening right now gitu. Dan oh ternyata I'm still okay gitu. Kita harus bisa ngedetach diri kita dengan trauma-trauma tersebut gitu. Ini kalau kita ngomongin tentang trauma ya, mungkin setiap orang healingnya nggak mesti tentang trauma gitu ya, kan setiap orang juga butuhnya beda-beda. Dan hal-hal hambatan lain itu mungkin kalau zaman sekarang lack of support system ya. Nggak semua orang punya support system yang bagus. Misalkan keluarga mereka juga, mungkin mereka yang mau menyelamatkan diri mereka dari keluarga mereka yang toksik, atau teman-teman mereka yang toksik gitu, atau mungkin diri mereka sendiri yang toksik banget ke diri mereka gitu. Itu harus bisa aware dulu, dan harus bisa di-detach dulu gitu. Lack of support system, makanya kita harus cari nih support system apa yang kita butuhkan, siapa yang bisa jadi support system kita. Oh ternyata aku cuma punya satu orang nih gitu, ya udah, as long as there is someone gitu, then do that. Gak mesti support system tuh kayak 10 orang gitu, atau gak mesti kayak sahabat-sahabat aku semua harus bisa nge-support aku, enggak gitu. Kalau ternyata support system kalian cuman terapis kalian doang, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya appreciate that and be grateful for that, because you still have a support system. Be grateful that you found it gitu. Dan kalau misalkan ternyata oh mereka nggak ada siapa-siapa, just be your own support system. That's why you need to always be kind to yourself gitu. Karena in the end kita semua ngejalinin ini kan buat kita sendiri ya. Nggak ada yang lebih tahu cara nge-handle kita dibanding kita sendiri. Even kayak aku datang ke psikiater pun, terapis aku juga sebenarnya mereka cuma nge-guide kita aja untuk apa sebenarnya yang kita butuhkan. Tapi mereka nggak akan ngasih tahu kayak lo tuh harus gini, lo tuh harus gini, lo tuh harus gini. Enggak, mereka cuma akan memberikan kita pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa berpikir sendiri apa sebenarnya yang kita butuhkan. Karena essentially we are all our very own therapist gitu. Mau nyari terapis mana yang paling cocok sama kita, ya diri kita sendiri, karena cuman kita yang bisa tahu apa yang kita butuhkan gitu. Selain itu juga yang pastinya money, energy, time gitu, karena mungkin nggak semua orang punya financial stability ya. Kayak bayangin aja kalau kita nggak punya uang sama sekali, ya of course kita bakal stres banget, sedih banget, depresi banget, nggak akan bisa menjalani hidup dengan secara dengan tenang gitu kan. Nggak bisa berobat secara bebas. Terus kalau kita nggak bisa manage energi kita nggak bisa manage waktu kita, ya of course itu bakal terus-terusan menjadi hambatan untuk kita bisa self-heal. Gitu. Wow, itu dia, aku setuju banget sama pernyataan dari Kak Wits. Karena yang tahu diri kita tuh dia diri kita sendiri. Karena waktu itu aku pernah bareng-bareng ada pelatihan. Nah, kita tuh disuruh nulis surat-surat tapi untuk diri kita sendiri. Jadi dari kita ya untuk kita, apa yang lagi dirasain, terus support apa sih yang lagi kita butuhin, tapi suratnya itu ya untuk diri kita. Jadi pas aku praktekin itu benar-benar nangis, kejar, terus
wah ternyata jadi lega sendiri. Itu mungkin salah satunya kali ya. Jadi itu aku setuju banget sama Kak Wit. Nah, terus juga tadi kalau sedikit aku simpulin tuh, jadi kita tuh emang harus menghargai diri kita sendiri juga, dan juga kita juga harus lihat nih orang-orang sekitar kita ataupun uh, diri kita sendiri kah yang emang bermasalah gitu. Jadi emang harus kita lihat lagi gitu ya Kak. Nah, selanjutnya nih, kira-kira kalau dari tadi kata Kak Witske itu kan healing itu perjalanan, bukan suatu destinasi yang bakalan kita sampai gitu. Nah, tapi itu ada nggak sih Kak tanda-tanda kita tuh ternyata udah sembuh loh, kita tuh udah baik-baik aja loh. Itu kira-kira ada tanda-tandanya atau seperti apa sih Kak? Mungkin boleh dari Kak Salma. Oke. Kalau buat aku, karena emang aku setuju nih sama Witka, itu sebuah perjalanan bukan sebuah destinasi. Jadi pertanyaannya bukan kapan kita udah sembuh, tapi gimana caranya kita tahu we're on the right path. Kayak kita udah di jalan yang bener seenggaknya. Gitu loh. Kalau buat aku pribadi ya, ini personal ya. Kalau aku yang pertama adalah aku ketika melihat kenyataan saat ini ataupun kenyataan di masa lalu, aku nggak pengen mengubah itu lagi. Gitu. Aku pernah dengar Oprah tuh bilang, forgiveness is letting go of the hope that the past is gonna be different. Gitu loh. Karena kan kita biasanya kayak pengen coba dulu kayak gini, atau coba sekarang kayak gini, gitu kan. Mungkin contoh nyatanya, kalau aku sekarang, aku udah menerima tubuh aku apa adanya, gitu. Kayak mungkin masih ada hari-hari di mana kayak ngelihat di kaca terus kayak, aduh coba kulit gue lebih mulus, coba badan gue lebih ini. Tapi kayak aku udah bisa ngeregulasi itu gitu loh. Itu bukan lagi hal yang kayak menjadikan itu hendaya banget gitu loh buat aku. Jadi aku udah bisa kayak ya udah, kan aku punya vitiligo nih Isti, aku punya kondisi kulit di mana kulit aku nih ada kayak putih-putih bercak-bercak, dan ini emang baru muncul 3 tahun yang lalu. Aku saat ini sudah di tahap dimana kalau ada seorang dokter yang nawarin kayak, nih gue mau sembuhin vitiligo lo, kulit lo bisa mulus lagi, aku udah nggak mau gitu loh. Karena aku udah menganggap tantangan ini itu udah menjadikan siapa aku yang saat ini. Ini udah mengajarkan aku begitu banyak hal. Jadi gue udah nggak mau ngubah itu lagi gitu. Jadi aku merasa aku udah on the right path karena I don't even wanna change it anymore gitu. Terus mungkin tanda yang kedua adalah being able to talk about it with other people. Kan kadang kalau kita punya kayak luka atau trauma, atau ya mungkin sesimpel masalah gitu ya, kadang nggak gampang untuk kita bisa cerita sama orang lain, apalagi talk in public kayak aku sama Witska sekarang ini. Jadi menurut aku simply, aku sama Witska udah bisa ngomong tentang masa lalu kita tanpa kejar menangis, tanpa suara yang bergetar. Itu udah kayak, itu menurut aku kayak we're on the right path girl gitu. Ya kayak ya itu udah menandakan kayak we're getting stronger gitu. Kayak kita tuh udah tahu, mungkin ada hari-hari di mana ya kita nggak mau ngomongin itu sama orang lain, ya wajar gitu, tapi kayak menurut aku kita udah belajar banyak banget dari pengalaman-pengalaman ini, sehingga kita tuh udah terdorong, terinspirasi untuk pengen menginspirasi orang lain gitu. Kayak Witska tuh pernah ngebawain webinar tentang claim your worth, heal your trauma waktu itu sama mengenal diri, dan kayak she talks about her trauma gitu loh. Padahal maksudnya aku tahu Witska sendiri juga pasti masih dalam proses healing itu. Kayak kalau jurnalis mungkin masih sering nangis, tapi seenggaknya kayak dia udah bisa terdorong untuk menginspirasi orang lain. Menurut aku itu udah on the right path gitu loh. Jadi bukan berarti kayak ketika gue nulis tentang jurnal tentang itu gue udah nggak nangis lagi. Nggak harus kayak gitu. Tapi simply kita udah mau menguatkan orang lain, udah dapet nih pelajarannya gitu. Gitu sih ya kalau dari aku. Wih, keren-keren. Kalau dari Kawit gimana? Iya, setuju sama. For me, acceptance itu penting banget. Itu salah satu main point dari healing proses ya. Karena kalau kita nggak menerima, kita nggak akan bisa hidup dengan tenang sebenarnya. Kayak kita disakitin sama orang pun mungkin bukan karena itu tuh kadang-kadang bukan karena kita juga gitu kita tersakiti. Mungkin itu kita cuma jadi casualties dari
perilaku orang doang, mereka juga mungkin nggak niat untuk menyakitin kita gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa menerima, hidup kita nggak tenang itu sebenarnya karena ada resistance nih dalam kita menerima kenyataan. Dan sebenarnya apa gunanya kita menolak kejadian yang sudah terjadi? Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. We can't really control what already happened gitu kan. So we all need to learn to accept it. Kalau kita udah bisa menerima itu, kita udah bisa menerima pelajaran-pelajaran dari situ. Kalau kita udah bisa overcoming our triggers, walaupun emang flashbacks atau kita tiba-tiba nangis, perasaan sedih dan perasaan tersakiti itu pasti akan ada, itu manusiawi gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menghandle itu, gimana caranya kita bisa setting our boundaries and not becoming dan kita tidak membiarkan kita untuk jatuh ke lubang itu lagi gitu. Kita pasti akan terus-terusan bisa aja ngerasain itu, tapi kalau kita sudah bisa menerima, kita sudah bisa belajar dari itu, dan yang tadi kata Amal, kita udah bisa ngomong nih, kayak aku secara santai gitu ngomong ini tentang trauma-trauma aku, itu artinya aku udah cukup menerima gitu, udah menerima aja, kayak ya udah ikhlas aja. Malahan akunya sekarang lebih, aku bersyukur, aku nggak mau trauma itu nggak terjadi ke aku. Karena kalau trauma itu nggak terjadi, I wouldn't be where I am right now. I wouldn't be this knowledgeable in the matter gitu. Aku nggak akan bisa nge-handle diri aku sebaik ini. Aku nggak akan bisa mengerti dunia tuh bisa sehancur itu ya. Oh, dunia tuh bisa kayak gitu ya. Aku akan selalu living in my own little bubble. Dan jadi aku nggak akan bisa lebih dewasa gitu kalau aku nggak diajarin nih sama kehidupan gitu. Ternyata tuh bisa kayak gini loh Wits caranya, kayak gini loh Wits rasanya disakitin, gini loh Wits cara ngehandle-nya. And I think knowing that you're healed atau kayak in the right path of healing, itu sekarang kayak I respect myself so much gitu, and I love who I am right now. Bukan karena kayak muka gue kayak gini, enggak, bukan secara fisik, bukan secara apa yang aku punya secara material, tapi aku, essence-nya aku kayak I'm okay with it. I'm happy with it. I like how I make mistakes. I like how I handle my mistakes. I like my traumas. I can appreciate myself more, and I can also appreciate other people more juga, karena aku lebih tahu cara menyayangi orang itu seperti apa, karena aku udah bisa menyayangi diri aku sendiri gitu. Wah, keren banget dari tadi, dari Kak Salma. Dan kita tuh bener banget Kak, kalau misalnya kita belum menerima, biasanya tuh ditanya aja tuh bergetar, suara bergetar, terus muka berkaca-kaca dan mau nangis. Itu tuh emang itu sering banget aku rasain kalau misalnya ditanya ataupun apa. Nah, terus juga yang dari Kak Wits, kayak kita tuh emang harus menerima. Dan gimana sih cara menerimanya? Nah, itu tuh tadi juga udah Kak Wits jelasin, harus respect sama diri kita sendiri. Nah, terus mungkin selanjutnya, kalau misalnya tadi kita udah mengulik nih, benar-benar mengulik banget ceritanya Kak Salma maupun Kak Witska, udah berbagi banyak. Nah, kalau pandangan Kak Salma maupun Kak Witska mengenai self healing di Indonesia tuh gimana sih Kak? Apakah udah memudahkan untuk aksesnya, mungkin kalau ingin ke profesional ataupun ingin sendiri aja, tapi mungkin pengen ada arahan-arahan atau petunjuknya, itu seperti apa sih Kak? Mungkin dari Kak Salma. Witska dulu kali, gantian sekali Witska dulu. Oh, boleh. Siap, mungkin boleh Kak Witska. Oke, gantian. Kalau aku ngelihat, mungkin aku ada bersyukurnya ya, aku senang sekarang ngelihat mental health tuh lebih diangkat di masyarakat, orang-orang lebih aware. Tapi sometimes ini tuh kita jadi ada dua spektrum yang bertolak belakang tuh ada sekarang. Ada orang yang kayak stigma banget, ada orang yang terlalu kayak mental health tuh malah jadi keren gitu, malah jadi mereka kayak mengagung-agungkan kalau mereka tuh ada trauma, ada ini, ada itu, posting things yang
doesn't necessarily helpful for others juga gitu kan, malah jadi triggering gitu. Jadi menurut aku sih sekarang lebih ke apa ya, ada bagusnya karena orang-orang lebih aware, tapi buruknya adalah orang-orang jadi self diagnose, orang-orang jadi sebenarnya kalau secara kasarnya sih sok tahu gitu ya sama apa yang terjadi di dalam diri mereka sendiri, karena mereka juga sebenarnya mungkin nggak nggak punya self awareness yang bisa ngelihat mereka dari sisi sudut pandang ketiga gitu. Dan itu sebenarnya normal banget gitu. Aku nggak mau menjelekkan siapapun, aku pun mungkin dulu juga kayak gitu. Waktu aku belum mulai berobat, aku mencoba untuk mendiagnos diri aku sendiri, mencoba mendiagnos orang lain, padahal sebenarnya itu tuh nggak bisa dilakukan kalau nggak sama profesional, karena pertama aku dulu nggak ada ilmunya gitu, dan kedua bahkan psikiater pun atau psikolog pun kalau kita datang aja, kita berobat aja, diagnosis tuh bisa berubah-ubah gitu. Dan jadi kita nggak boleh mendefinisikan diri kita dengan satu diagnosis. Misalkan aku waktu didiagnosa dengan anxious and depression, anxiety and depression gitu. Aku nggak attach myself with anxiety and depression karena I didn't let that to define me gitu. Nah, aku sekarang I'm just defining myself as well aja gitu. I have a good well-being gitu. Karena mau gimana pun juga itu akan silih berganti. Itu tergantung kita cara nge-handle-nya gimana. Aku juga nggak mau ngelihat orang, matok orang, kayak mendefinisikan seseorang, oh dia ada personality disorder yang itu, oh dia narcissistic personality disorder, makanya dia kayak gini, oh dia bipolar soalnya makanya kayak gini-gini. Aku nggak mau melakukan itu karena kayak iya bagus aku bisa bisa lebih aware bahwa penyakit-penyakit itu ada gitu. Tapi juga kayak it's not necessarily helpful juga sebenarnya untuk mendiagnosis setiap orang atau mencoba mendefinisikan setiap kejadian atau setiap situasi gitu, karena it's very complex thing. Mental well-being is a very complex thing. You can't necessarily break it down to a single thing on your own gitu, karena setiap orang aja mungkin berbeda-beda banget gitu, latar belakangnya beda, penyakitnya beda, cara nge-handle-nya beda, perasaan mereka juga berbeda gitu sih. Nah gantian. Iya, setuju sih sama Bu Itzka. Kayak sekarang jadi banyak juga yang self-diagnosis ya, karena semakin banyaknya informasi gitu kan, yang mungkin informasi di sosial media tuh biasa simplified gitu kan, kayak depression is 1, 2, 3 misalnya gitu kan, padahal kan sebenarnya itu suatu hal yang sangat kompleks. Mungkin sama aja, kembali lagi kalau kita analogikan dengan penyakit fisik, kalau misalnya kita punya keluhan misalnya sakit kepala sama sulit menelan, kalau kita Google keluarnya bisa jadi kita kanker ya kan, tapi kalau kita ke dokter enggak, kayak bukan itu penyakit lo gitu kan. Nah, sama dengan penyakit mental juga seperti itu sih menurut aku, kayak kita mungkin ngerasa sedih, kita ngerasa cemas, kalau kita Google ya pasti yang keluar depresi, gangguan cemas gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti diperiksa sama psikiater sama psikolog, mungkin akan muncul diagnosis yang lebih objektif gitu ya. Dan juga kita tuh seringkali kalau misalnya kita dalam posisi memiliki sebuah gangguan mental gitu ya, atau lagi jatuh lah gitu, kita biasanya punya kayak cognitive bias gitu ya. Jadi pernah gak sih kalian mungkin ada mendukung teman kalian misalnya yang lagi sedih, terus kayak di pikiran dia tuh seolah-olah dunia ini tuh udah hancur banget gitu. Padahal kita sebagai orang ketiga ngeliatnya enggak kok, masih banyak hal baik dalam hidup kamu, tapi dia nggak bisa ngeliat hal itu. Nah, otomatis kalau kita ada di posisi itu dan kita langsung mendiagnosis diri kita, ya tentunya itu nggak akan akurat juga. Karena kita nggak bisa. Kita biasanya kalau lagi kayak gitu, kita lagi kayak pakai kacamata kuda. Kita cuma ngeliat hal-hal yang sedih-sedihnya aja dalam hidup kita. Gitu sih ya. Jadi tetap everything yang bagus sih. Maksudnya kita pun di mengenaldiri.id pengen kayak meningkatkan awareness tentang mental health. Tapi kita juga pengen audiens kita tuh pinter. Jadi kita pengen apa yang kita tulis tuh nggak semuanya diterima langsung. Kayak kita biasanya sebisa mungkin menuliskan referensi. Kita dapat ini dari mana gitu. Jadi kayak ya
take everything with a grain of salt gitu. Kayak lo baca sesuatu, ya coba di cross check ini bener atau enggak juga gitu. Gitu sih. Dan mungkin Wow. ini juga ya Mak, aku mau nambahin juga, nge-cross checknya bukan cuma sama referensi doang, tapi nge-cross checknya sama diri kita juga. Karena sometimes mungkin yang kita rasakan sebenarnya bukan itu gitu kan. Kayak gak mungkin kamu ngelihat ada simptom-simptom tentang mental disorder yang ada di kamu, itu bukan berarti kamu punya mental disorder itu gitu. Kita merasakan sesuatu itu normal, manusiawi banget, mempunyai perasaan sedih, mempunyai perasaan tersakiti, itu tuh normal banget. Kita merasa happy banget, itu bukan berarti kita manik juga gitu. Itu tuh normal. Jadi kita harus bisa lebih pintar. Iya benar banget, kita harus lebih pintar mengakses situasi kita. Kita harus lebih pintar untuk check in with ourselves gitu sih. Jadi apapun yang kamu baca segala macam, ya take it with a grain of salt and also cross check with yourself. Wah, keren banget, keren bener banget, setuju sama Kak Witska dan juga Kak Salma. Nah, pas dicek-cek nih Kak, ternyata waktu kita tuh udah habis sih sebenarnya, tapi mungkin aku masih ada beberapa pertanyaan. Cepet banget, padahal ini kayak seru banget, aku belum nanya yang dari pribadi karena ini ngobrol bareng Kak Wit sama Kak Salma tuh berasa jadi, oh iya ya ternyata kayak gini ya, terus caranya seperti ini, jadi nambah banget ilmu baru buat diri aku sendiri. Ini jadi abis ini pengen langsung journaling nih kayaknya nih biar lega gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Para gantian mungkin Kawits dulu kali ya. Nah, kalau dari Kawits kira-kira ada nggak sih pesan untuk aku, untuk teman-teman, untuk audiens semuanya itu tuh mengenai proses healing, dan itu tuh gimana sih kita menerimanya. Dari aku, untuk kalian semua yang lagi nonton, untuk Isti tersayang, sekarang tarik napas aja. Kayak tarik napas dulu. Apapun yang kamu rasakan, just take a deep breath. Tarik nafas, tenang. Kalian semua harus bisa, aku pun ya, kita harus bisa tahu caranya how to step back dari hal-hal yang menyakiti perasaan kita atau tubuh kita atau apapun itu. Dan kita harus bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Mungkin cara kalian bisa beda-beda gitu. Dan itu nggak apa-apa. Cari hal yang membantu kalian. Misalkan aku suka nyanyi atau aku suka nari. Cara rilis energi orang kan bisa beda-beda. Mungkin Ama dari meditasi, dari yoga, dari journaling gitu kan. Setiap orang punya caranya beda-beda. Jadi kalian harus menanyakan kepada diri kalian sendiri apa yang kalian butuhkan. Apa yang sebenarnya bakal bikin kalian happy. Karena bahkan orang tuh kadang-kadang nggak bisa menjawab hal sesimpel itu gitu. Apa sih yang bikin lo happy? Gitu. Kayak itu tuh ada orang yang aku tanyain gitu, mereka bingung jawabnya. Kayak apa ya? Bingung juga gitu. You need to be able to mengenal diri. Gitu. Kalian harus mengenal diri kalian, diri sendiri untuk bisa lebih menyayangi diri sendiri gitu. Karena gimana kamu bisa menyayangi seseorang kalau nggak kenal gitu kan, sama halnya ke diri kita sendiri juga gitu. Kayak kita baik nggak cuma sama orang lain, kita juga harus bisa baik sama diri kita sendiri gitu, karena in the end you only have yourself gitu. Kalian harus bisa jadi sahabat diri kalian sendiri. You don't need other people's validations, you don't need other people's opinions. Kalian harus bisa okay dengan diri kalian sendiri gitu aja dulu, sesimpel itu aja dulu. Itu sih. Kalau dari Ama gimana? Ya, setuju sih sama semua yang Wiska bilang. Mungkin nothing new ya, gue cuma mau ngingetin aja kalau mungkin kalian pernah dengar you can become a masterpiece and a work of art at the same time gitu. Jadi lo bisa aja kalau aku pribadi mungkin udah healed in one area of my life, terus masih ada area yang I really need to work on yang belum berani aku touch sama sekali gitu. Kayak mungkin apa ya, kayak nggak mungkin lah ada orang yang udah whole, semuanya udah healed gitu ya. Kayak nggak apa-apa, kita berproses aja gitu. Kayak healing itu it comes in phases, dan nggak mungkin semuanya langsung diproses gitu. Jadi satu-satu aja gitu. Bisa aja kamu kayak udah a masterpiece in this area gitu. Tapi ada juga kayak mungkin area-area yang kayak you really need to work on it gitu. Dan itu bisa terjadi secara bersamaan.
Dah, Setuju. itu aja. Bersabar juga ya, intinya kalian harus sabar aja gitu. Don't be too hard on yourself gitu. Kayak ini semua butuh waktu, ini semua butuh proses, and you have to understand that you don't have to go through it alone gitu. Kayak kalau misalkan kalian merasa butuh orang, ya silakan gitu. Kayak kalau misalkan nggak ada, ya boleh berobat ke psikolog atau ke psikiater. Nggak ada yang perlu merasa malu gitu. Malah kalian harus bangga karena kalian udah lebih aware gitu, udah lebih pinter cara menghandle diri sendiri gitu sih. Wah, keren banget pesan-pesan dari Kak Salma maupun Kak Wits. Ini tuh cepet banget 1 jam, padahal pertanyaan pribadi aku nih banyak banget langsung pengen ditanyain. Mungkin nanti aku via chat kali ya, Kak, aku mau nanya pribadi. Boleh banget. Ini nih benar-benar sekalian dengerin cerita Kak Salma maupun Kak Wits, jadi merasa oh iya ya harus lebih menghargai diri sendiri, terus juga emang harus lebih aware sama diri sendiri. Ini tuh aku sampai terharu nih karena ini tuh benar-benar kayak oh my god ternyata kayak gini gitu. Nah mungkin gue juga karena waktu kayak kita ngomong sama diri sendiri, kayak ngerimain diri sendiri lagi gitu nggak sih rasanya? Iya. Ya gitulah. Jadi I feel you, Isti. Iya. Dan aku juga ngerasanya kayak emang sih it's very easy to say lah. Gitu. Emang enak banget ngomong tuh gampang. Tapi it's very hard to do gitu. Kayak beneran susah banget. Kadang kayak aku suka ngechat Ama kayak kenapa sih Mak kayak toxic environment tuh kayak sebenarnya aku tahu harus apa. Tapi itu susah banget untuk ngelakuinnya gitu loh. Dan kayak nggak bisa disalahin juga. If I feel like shit, then I feel like shit, you know. Kayak ya udah nggak apa-apa, itu normal gitu. It's very normal to feel like you're not okay. Tapi you have to understand that itu semua tuh ada jalan keluarnya kok. Itu nggak si dunia tuh nggak mesti gelap gitu. Ya. Wih, keren banget. Jadi ini kayak jadi sesi curhat jadi kayak ini nih benar-benar kayak wah emang harus ini nih gitu. Nah mungkin karena waktu kita juga ternyata udah habis nih Kak, udah 1 jam lewat malah kayaknya. Terus dari aku mungkin aku banyak banget dapat ilmu baru dari Kak Wit maupun dari Kak Salma. Itu benar-benar wah banget. Ini pelajaran penting, ini salah satu momen yang benar-benar jadi pelajaran buat diri aku sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang masih join, banyak banget pelajaran yang udah kita dapetin nih pada sore hari ini, hari Minggu kita dapat banyak pelajaran. Nah mungkin dari aku jika ada kata-kataku yang kurang berkenan ataupun nggak enak, aku mohon maaf. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Salma maupun Kak Witska yang udah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi, apalagi cerita-cerita pribadinya gitu diceritain. Aku sangat-sangat berterima kasih. Dan dari dididik juga. Nah untuk hari Sabtu nih, Sabtu depan kita bakalan ketemu lagi karena bakalan masih ada workshop bareng mengenal diri juga, itu tentang quarter life crisis. Nah, ini nih yang lagi dirasain nih umur segini nih pas banget nih untuk dibahas. Mungkin kalau sekarang udah mulai berkaca-kaca, mungkin nanti di workshop kita bisa nangis bareng kali ya, Kak. Kita curhat-curhat bareng mungkin. Nah, mungkin sekian dari aku. Sukses selalu untuk Kak Salma maupun Kak Witska. Sukses selalu dan stay safe and stay healthy, Kak. Selamat sore. Dadah. Makasih, Thank you. Kak. Thank you ya. Bye-bye. Thank you. Dadah.